Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Hari ini saya akan menerangkan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir untuk mata pelajaran ini yang telah di-share, dan kalian bisa lihat di description box di YouTube. Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi yang kalian pelajari di semester gasal ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama, 3.1 memahami kewirausahaan dan wirausaha. 4.1 melakukan pengelompokan karakter wirausaha. 3.2 menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. 4.2 merencanakan produk usaha. 3.3 menerapkan dokumen administrasi usaha. 4.3 membuat dokumen usaha. 3.4 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. 3.5 menganalisis sistem layanan usaha. 4.5 merencanakan sistem layanan usaha. Jadi di semester gasal ini ada 5 top atau 5 KD yang kalian pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.1, yaitu memahami kewirausahaan dan wirausaha di pertemuan yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. 2. Siswa dapat memahami tujuan dan manfaat wirausaha. 3. Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. 4. Memahami karakteristik wirausaha. Nah, selanjutnya kita harus tahu definisi wirausaha dan kewirausahaan itu seperti apa. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Nah, sedangkan apa sih kewirausahaan atau yang biasa dikenal dengan entrepreneurship? Ada yang tahu? Nah, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha, dan kemampuan menciptakan tersebut membutuhkan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan suatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi, wirausaha itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kewirausahaan itu kemampuan dalam berkegiatan wirausaha. Jadi intinya wirausaha itu orangnya. Kalau kewirausahaan itu kegiatannya. Nah, jadi seseorang yang ingin menciptakan usaha atau kegiatan harus kreatif dan inovatif dari yang sudah ada. Jadi ketika di pasaran di luar itu sudah ada produk A, nah seorang wirausaha tidak boleh meniru atau mencontoh. Jadi harus berinovasi. Apa sih yang membedakan dari produk yang Anda jual dengan produk yang sudah ada? Makanya jiwa wirausaha itu harus bisa berinovasi atau menciptakan produk yang baru sesuai dengan peluang yang ada. Selanjutnya,
Apa sih tujuan kewirausahaan itu? Yang pertama, meningkatkan jurnal atau pencatatan wirausaha yang berkualitas. Kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, atau dapat dipercaya dan unggul. Keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Selanjutnya, apa sih manfaat dari kewirausahaan itu? Nah, manfaatnya yang pertama, sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, menciptakan teknologi, produk, dan jasa. Keempat, menciptakan perubahan dan kompetisi pada pasar. Nah, di slide di video ini kalian bisa melihat contoh dari usaha-usaha yang sudah berkembang. Contohnya misalnya kebab Turki, fried chicken Arafi, Grab Bensu. Nah, ada ini sambal burudi, ada donating dari Baim Wong, dan ini yang startup ya, yang baru sekali muncul menanti. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan atau belum bekerja. Nah, orang-orang yang seperti ini itu mampu menciptakan, mampu melihat peluang pasar yang ada dengan kemampuan mereka. Nah, dengan kemampuan mereka yang seperti itu, makanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena orang-orang ini kan mendirikan, menciptakan usahanya di Indonesia. Sikap wirausaha. Nah, sikap entrepreneur atau wirausahawan itu berperan untuk memajukan bisnis yang sedang dijalankan, karena wirausaha itu dituntut untuk mempertahankan bisnisnya dan mampu melewati berbagai tantangan yang ada. Jadi ketika seseorang itu sudah punya usaha, nah orang itu harus mampu mempertahankan bisnisnya supaya berkembang. Jadi nggak mungkin setelah berkembang beberapa bulan terus akhirnya bangkrut. Nah, itu kan nggak mungkin. Jadi seorang wirausaha itu harus selalu berpikir, selalu bertahan dan pantang menyerah bagaimana memajukan dan supaya usahanya itu tetap berjalan dan berkembang terus. Kalau bisa ya berkembang yang lebih besar dan mendirikan cabang-cabang di berbagai daerah. Nah, selain itu harus mampu melewati berbagai tantangan. Tantangannya seperti apa ya? Bisa para pesaing, bisa dari harga jual bahan baku yang semakin lama semakin mahal, seperti itu. Jadi harus pantang menyerah dengan tantangan yang ada. Selanjutnya, nah, contoh dari sikap-sikap wirausaha yang harus dimiliki. Yang pertama, harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menciptakan suatu produk atau usaha. Begitu juga desainnya itu bagaimana, lokasi atau tempat penjualan yang strategis itu di mana, seperti itu. Selanjutnya, memiliki komitmen, etos kerja dan tanggung jawab tinggi, mandiri atau tidak ketergantungan kepada orang lain, berani menghadapi risiko, motif berprestasi tinggi tanpa menjatuhkan lawan atau para pesaing bisnis, selalu perspektif atau berorientasi ke depan. Jadi pikirannya itu maju ke depan. Bagaimana cara mengembangkan usahanya supaya dapat berkembang dan bertahan. Memiliki perilaku inovatif tinggi, yaitu bisa menciptakan suatu ide-ide baru dengan produk yang dimiliki.
Jadi kalau sudah punya produk, nah bagaimana produk itu punya banyak varian rasa dan berbagai macam rasa misalnya. Selalu mencari peluang, jadi tidak pernah berhenti di satu titik. Memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial, yaitu mengatur bawahan, dan yang lainnya. Yang terakhir, memiliki keterampilan personal, yaitu seperti percaya diri, bekerja keras. Selanjutnya, bagaimana sih sifat wirausahawan itu? Ada yang tahu? Nah, yang pertama harus disiplin. 2. Berkomitmen tinggi atas apa yang dijalani saat itu. 3. Jujur kepada pelanggan atau customer dan karyawan juga. 4. Kreatif dan inovatif terhadap produk yang akan diciptakan atau yang dibuat. 5. Mandiri. 6. Realistis. 7. Percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. 8. Berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi wirausahawan itu fokus terhadap bisnis atau usahanya. 9. Pengambilan risiko, jadi harus berani mengambil risiko dan tantangan yang ada. Ke-10. Kepemimpinan, yaitu mempunyai jiwa kepemimpinan dan memimpin para karyawan atau bawahannya. 11. Orisinalitas, yaitu produk atau usaha yang diciptakan itu tidak plagiat, orisinil atau asli dari pemikirannya, jadi tidak plagiat atau jiplak dari usaha orang lain. 12. Berorientasi pada masa depan. Ke-13. Kreativitas. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik wirausaha? Karakteristik itu adalah ciri-ciri. Nah, yang pertama, mempunyai dream, visi ke depan. Yang kedua, decisiveness, yaitu cepat dalam mengambil keputusan, jadi tidak perlu berpikir lama. Walaupun mengambil keputusannya itu cepat, tapi harus tepat juga. Jadi tidak boleh gegabah, harus dipikirkan dengan matang dan harus cepat, karena kan namanya juga usaha, dia harus tahu bagaimana bertindak dan memutuskan. Ketiga, doers, yaitu melaksanakan keputusan yang telah diambil. 4. Determination, yaitu bisa menentukan dan mempunyai tekad yang bulat. 5. Dedication, yaitu memiliki pengabdian terhadap usaha yang dijalankannya. 6. Details, dapat merinci setiap bahan-bahan bakunya dan semua yang berkaitan dengan usahanya. 5. Ke-7, devotion, yaitu mencintai pekerjaan. Jadi nggak mungkin ya seorang wirausaha itu tidak mencintai pekerjaan. Kalau tidak mencintai pekerjaan, maka usaha atau pekerjaan itu tidak akan berjalan. Jadi seorang wirausaha, seorang pekerja keras itu harus mencintai terlebih dahulu pekerjaan. Kalau sudah mencintai, pasti dilaksanakan dengan sepenuh hati, percaya diri, tekun, ikhlas, dan kalau dilaksanakan dengan sepenuh hati pasti akan berjalan dengan lancar. Ke-8, destiny, bertanggung jawab atas nasib usahanya. 9, dolar atau kekayaan. Jadi seorang wirausahawan memang berorientasinya itu menghasilkan keuntungan ya, tetapi keuntungan atau kekayaan yang akan didapat itu tidak dijadikan hal yang utama. Jadi motivasinya memiliki usaha itu atas dasar menyalurkan kemampuan yang dimiliki, seperti itu. Ke-10, distribute, membagi-bagi. Jadi dia itu bisa membagi beberapa tugas kepada karyawan, bisa membagi waktunya dengan pekerjaan maupun urusan pribadinya, dan bisa membagi-bagi dan mengajak
mitra-mitra bisnis yang lain supaya perusahaan itu dapat berkembang. Nah, kesimpulan pada materi hari ini, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, dan melihat suatu peluang di masa datang. Peluang merupakan salah satu perencanaan untuk meningkatkan usaha sehingga diperlukan suatu inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai secara terus-menerus. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini, dan di pertemuan kedua kita akan mempelajari materi-materi yang lain, tetapi masih pada KD yang sama. Apakah sudah jelas anak-anak? Jika kalian belum jelas, kalian bisa menanyakan ke saya, Bu Ayu Laili. Nah, if you have comments, question, and more, please chat me on WhatsApp or write a comment on YouTube. Jadi kalau misalnya kalian ingin bertanya, kalian bisa bertanya di WhatsApp dengan nomor telepon yang tertera di video ini ya, anak-anak. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Kalian tetap semangat meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka. Jaga protokol kesehatan dan ingat 5M. Untuk materi hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.